Selamat malam buat kita semuanya. Puji Tuhan, kembali pada saat malam hari ini kita bertemu di udara lewat ibadah kita. Apa kabar semua saudaraku? Apakah saudaraku dalam keadaan sehat, baik? Dan saya percaya semuanya kita dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya, sebab dia baik, sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Namun sebelumnya jangan lupa saudaraku, silahkan kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait, dan tekan tombol subscribe, di like dan di komen juga. Dan di ibadah ini bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya dan juga ajak nonton bareng. Haleluya. Di sini ku berdiri menanti, ku percaya hanya kepadamu, rindu hadiratmu, rindu lawatanmu, ku percaya akan kuasa rohmu. Di bersujud berdoa, ku percaya hanya kepadamu, Kau Allah yang setia, selalu menjagaku. Ku bersyukur hanya kepadamu. Di sini ku berdiri menanti, ku berharap pelayan kasih-Mu, rindu hadirat-Mu, rindu lawatanmu, ku percaya akan kuasa rohmu. Di sini ku bersujud berdoa, ku percaya hanya kepadamu, sebab Kau Allah yang setia, selalu menjagamu. Ku bersyukur hanya kepadamu. Bapa, Kau Allah yang hebat, tak terhingga anugerah-Mu bagiku. Ku berseru, ku berserah hanya kepadamu, sebab Kau Allah yang penuh kasih. Oh, haleluya. Yesus, Kau Allah yang hebat. Yesus, Kau Allah yang dahsyat. Yesus, Kau Allah yang ajaib. Yesus, Kau Allah yang setia. Sungguh kami percaya hanya kepadamu. Sungguh kami percaya akan kuasa-Mu. Sungguh kami percaya akan keajaiban-Mu. Sungguh kami percaya mujizat-Mu. Yesus, Engkaulah Tuhan penolong. Yesus, Engkaulah Allah yang hidup. Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Yesus, Engkaulah sumber kehidupan. Oh, layaklah segala suku bangsa datang memuji menyembah. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Yesus
Roh Kudus, buat lawatan-Mu bagi kami pada malam hari ini. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, kami percaya semua anak-anak-Mu diurapi, semua anak-anak-Mu diberkati, dan biarlah Engkau memberkati jaringan internet pada malam hari ini sehingga dalam keadaan baik, dan lampu PLN khususnya yang ada di Sentani Jayapura, supaya Engkau memberkati sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan dan roh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami pada hari ini, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa saudaraku, kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe, dibagikan, di like, dan di komen juga. Sementara saudaraku juga mengikuti ibadah live streaming ini, bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Kita sama-sama melayani Tuhan. Ajak nonton bareng di grup yang saudara ikuti dan juga di beranda saudaraku. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita menaikkan pujian sukacita oleh karena Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Haleluya.
percaya ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi kita di tengah-tengah lockdown ataupun di tengah-tengah stay at home. Saya percaya kita menjalaninya dengan penuh sukacita sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia menuntun kita, Dia membimbing kita, sebab Dia Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya. Sekalinya Dia berfirman, Dia menepati apa yang sudah Dia firmankan. Kita akan tetap naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Saudaraku yang lainnya, kita melayani bersama-sama di grup yang saudaraku ikuti ataupun di beranda saudaraku. Bagikan dan ajak nonton bareng. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tuhan itu
Puji Tuhan saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan tekan tombol subscribe-nya, dibagikan dan di like serta di komen juga. Dan sementara saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini, sama-sama kita melayani Tuhan, kita akan menjadi berkat ataupun kita akan memberkati banyak jiwa lewat ibadah live ini. Bagikan, ajak nonton bareng dan juga di grup ataupun di beranda saudaraku. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita, menguatkan iman percaya kita. Semuanya kita sudah tahu firman Tuhan di dalam Mazmur 91, ya, Mazmur 91 mulai dari ayat 1 sampai ayat 16. Ini adalah janji Allah untuk melindungi umatnya. Sekalipun ada penyakit sampar, sekalipun ada penyakit menular yang sangat berbahaya, sekalipun 1000 rebah di sisi kiri dan 10.000 di sisi kanan, Tuhan bilang Tuhan tetap memberikan perlindungan bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Lalu di dalam Yesaya 26, kita lihat di dalam Yesaya 26 ayatnya yang ke-20 dikatakan, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu." Adakah perbedaan ayat firman Tuhan ini? Mazmur 91 dan Yesaya 26 ayat 20. Adakah bertentangan di dalamnya? Adakah yang salah? Ya, adakah yang salah? Mungkin banyak umat Tuhan bertanya-tanya, mengapa begitu lama virus yang sangat mematikan ini nggak sirna? Apakah Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan Allah lalai dengan janjinya? Bahkan sampai begitu banyak kita lihat hamba-hamba Tuhan yang saling serang di YouTube, saling mempersalahkan. Kenapa itu bisa terjadi? Itu sebahagian daripada penggenapan firman Allah. Sampai ada yang berkata, pendeta hebat ini, pendeta yang sudah sangat terkenal, berkata, "Kalau begitu undang semua orang-orang yang terkena virus corona itu, bikin KKR, lalu sembuhkanlah mereka jikalau bisa. Yang selama ini engkau selalu mengumandangkan ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan." Saudaraku, kita tidak boleh mempertentangkan atau mengargumentasikan, mempersoalkan firman Allah. Kenapa saya katakan demikian? Mengapa sampai banyak terjadi pertentangan? Di mana perbedaan ayat ini? Adakah yang salah? Mazmur 91 dengan Yesaya 26 ini, adakah yang salah? Dua-duanya ini adalah menceritakan tentang iman kita. Saya mau berkata, iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita berdiri di atas kebenaran firman Allah. Iman yang kita miliki harus berdiri di atas perkataan Allah, bukan berdiri di atas keyakinan pikiran, bukan berdiri di atas kekuatan sendiri. Tetapi iman itu adalah berdiri di atas firman Allah, bukan di atas pengertian kita,
Jadi iman itu harus disertai dengan ketaatan. Itu iman. Iman itu harus disertai dengan ketaatan. Tindakan ketaatan kita kepada apa? Kepada perkataan Allah. Perkataan Allah. Allah sendiri berkata bahwa kita harus taat dan tunduk kepada peraturan pemerintah. Dan kita harus tunduk. Karena apa? Pemerintah itu wakil daripada Allah. Kalau kami di Jayapura, saudaraku, saat patuh, taat, dan tunduk. Dikatakan lockdown, dikatakan karantina, dikatakan nggak boleh keluar, nggak keluar. Ada batas-batas tertentu untuk kami keluar rumah. Ada batas tertentu untuk kami melakukan kegiatan. Dan bagaimana saudaraku di luar Papua? Adakah saudaraku juga taat kepada perintah Allah? Adakah saudaraku taat kepada perintah pemerintah? Dikatakan di sini tadi, di dalam ayat 20, Yesaya 26, mari bangsaku masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Perintah Allah ini sesuai dengan perintahnya pemerintahan kita. Pemerintah kita berkata, kita supaya diam di rumah, jangan keluar. Makanya itu saudaraku, di Jayapura ini banyak sekali jalan-jalan yang dipalang, nggak boleh keluar. Banyak jalan-jalan yang dipalang. Mobil nggak boleh sembarang masuk, motor nggak boleh sembarang masuk, orang nggak boleh sembarang lalu lalang keluar masuk, begitu nggak boleh. Bahkan sampai mall-mall juga didatangi, ya, mini market juga didatangi polisi, aparat lah pokoknya. Jadi sesuai. Nah, jadi saya katakan tadi, iman itu adalah ketaatan kita kepada perkataan Allah. Jadi jangan katakan di mana Allah saat corona terjadi. Apakah Allah bersembunyi? Apakah Allah tidak berkenan menolong kita? Apakah dia memang benar-benar murka terhadap kita? Sekali lagi saya mau berkata, Allah adalah Allah yang berfirman dan firmannya semua jadi dan tidak bisa dia mengingkari janjinya. Kita lihat contoh adalah istri Lot. Ketika Allah akan menghancurkan Sodom dan Gomora, Allah berkata kepada Lot, istri dan anak-anaknya, mereka harus lari ke dalam hutan, ke gunung. Kenapa? Sodom dan Gomora akan dihancurkan dengan satu syarat, tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Mereka lari, tetapi di tengah perjalanan, istri Lot menoleh ke belakang. Apa yang terjadi bagi dia? Yang terjadi bagi dia adalah dia menjadi tiang garam. Kalau dipikir loh, kok hanya karena menoleh ke belakang sampai begitu murkanya Tuhan kepada dia? Hanya karena perkara sepele, menoleh ke belakang jadi tiang garam. Sekali lagi saya mau berkata, Allah itu Allah yang tidak bisa mengubah janjinya. Apa yang sudah dia janjikan, dia genapi. Dia nggak bisa mengubah hukumnya. Hukum yang sudah dia ucapkan, maka itu yang akan terjadi. Bukan karena dia bukan Allah yang maha pengasih, maha pemurah. Dia Allah yang maha pengasih, maha pemurah. Tetapi dia adalah Allah yang tidak bisa mengubah apa yang sudah dia firmankan. Ada pertanyaan lagi. Apakah istrinya Lot tidak beriman? Dia beriman pastinya. Dia pasti beriman. Kenapa? Karena ketika dia diajak oleh Lot keluar, dia mau. Dia taat, dia tunduk. Tanpa membawa barang apapun. Bahkan tujuannya kemanapun gak jelas. Dia mau. Dia manut saja, dia nurut saja. Tetapi kesalahannya di mana? Dia sembrono dengan imannya. Dia sembrono. Seringkali karena kesembronoan kita, saudaraku, kita gak taat. Coba kita taat saja, jangan menoleh. Firman Allah berkata kepada Lot dan istrinya, taat. Allah adalah Allah yang menepati janjinya.
Lalu ketika kematian anak-anak sulung di Mesir, Allah berkata, oleskanlah darah anak domba Allah di pintu-pintu rumah. Dan ketika itulah lewat tengah malam, setiap rumah yang udah diolesi dengan darah anak domba Allah, itulah tidak bisa masuk. Lalu semua bangsa Israel yang ada di Mesir, mereka bikin darah anak domba Allah. Dan ketika itulah lewat setengah malam, rumah-rumah mereka tidak dikenai itulah. Tetapi rumah orang-orang Mesir yang tidak ada darah anak domba Allah dengan leluasa masuk ke dalam rumah untuk menulahi rumah itu. Lalu bagaimana seandainya kalau rumah itu sudah diolesi dengan darah anak domba Allah, tetapi penghuninya keluar? Apakah kena tulah? Iya. Karena mereka tidak taat. Pastilah. Karena Tuhan bilang taat tinggal di dalam rumah. Walaupun sudah dioles dengan darah anak domba Allah, tapi kalau mereka keluar, pastilah akan kena tulah. Karena apa? Tuhan sudah berkata dia akan menghukum Mesir, akan menulahi Mesir. Jadi diamlah di rumah. Kalau engkau keluar rumah sekalipun sudah ada darah anak domba Allah, tulah yang ada di sana itu akan bebas memasuki hidupmu. Jadi taat. Amin. Kita lihat lagi kejadian yang dihadapi oleh Rahab. Ketika Allah akan menghancurkan kota Yeriko. Lalu malaikat Allah bilang begini kepada Rahab. Ketika nanti aku akan kembali untuk menghancurkan kota Yeriko, sebagai tanda bagimu adalah buatlah benang merah tergantung sampai ke bawah dari jendela rumahmu ini. Itulah sebagai tanda, dan jangan ada yang keluar satu pun. Apabila ada yang keluar, maka dia akan binasa. Lalu Rahab membuat benang merah tergantung mulai dari jendela sampai ke bawah. Dan ketika Allah menghukum kota Yeriko, menunggang balikan kota Yeriko, hancur habis semua. Rahab beserta dengan seisi rumahnya selamat. Lalu bagaimana seandainya kalau penghuni rumah itu keluar padahal sudah ada tanda benang merah? Apakah mereka akan musnah? Pasti musnah karena mereka keluar. Karena di luar sedang membara api. Karena di luar amarahnya Tuhan sedang terjadi untuk memusnahkan kota Yeriko. Jadi mereka harus ada di dalam rumah. Demikian juga dengan kita saat sekarang ini. Sebagaimana firman Allah berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Di luar sana sedang bergelora penyakit yang mematikan. Tuhan Allah berkata melalui pemerintah, masuklah ke dalam rumahmu, jangan keluar, supaya engkau selamat. Olesilah rumahmu dengan darah anak domba Allah. Artinya adalah naikkan pujian penyembahan, memohon pengampunan kepada Allah. Karena apa? Karena hanya Allah, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu. Dokter saja pun kalau kena penyakit itu mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa melindungi kita dari semuanya itu. Yang bisa melindungi, menyelamatkan kita hanya Tuhan Allah, hanya Tuhan Yesus. Maka dari itu ketika berdiam diri di rumah, naikkan pujian penyembahan. Bukan malah kita tidur di rumah, nonton televisi, menumpuk sembako di rumah, lalu melihat Facebook, internet, dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku. Yang Tuhan mau adalah cari wajahnya Tuhan, bujuk hatinya Tuhan itu kembali, naikkan doa pujian penyembahan. Jadilah kita peniup-peniup shofar, peniup seruling, menaikkan pujian penyembahan kita. Dengan cara itulah kita memusnahkan penyakit virus yang mematikan itu, supaya segera sirna
Dengan doa pujian penyembahan kita lah yang akan mengusir semua resesi itu, semua kekurangan, semua penderitaan itu. Itu tindakan kita selain daripada taat dan tunduk kepada pemerintah. Naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Jawabannya adalah taat. Apakah Allah tidak ada di sana? Ada. Di dalam kejadian virus corona ini, apakah Allah tidak ada di sana? Ada. Dia ada. Ketika kejadian yang menimpa istri Lot, apakah Allah tidak ada di sana? Ada. Ketika Mesir ditulahi, apakah Allah tidak ada di sana? Ada. Ketika kejadian di kota Yeriko, apakah Allah tidak ada di sana? Ada. Ketika air bah dicurahkan, Lot mengalami lockdown selama 8 bulan lebih. Apakah Allah tidak ada di sana? Ada. Oleh karena ketaatan Lot bersama dengan Nuh. Ketika air bah, Nuh dan istri serta anak-anaknya taat, maka hanya mereka saja yang selamat. Mereka tidak keluar dari bahtera. Hanya berapa orang? Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 anak menantu. Hanya 8 orang saja yang selamat. Yang lainnya di zamannya Nuh itu, semua umat Tuhan itu habis. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Tetapi Nuh bersama dengan istri dan anak-anaknya mengalami lockdown selama 8 bulan lebih di dalam. Kita masih beberapa minggu, saudaraku. Mungkin sudah 1 bulan kita alami stay at home. Tetapi Nuh 8 bulan lebih membutuhkan perjuangan bagi dia. Kenapa? Dia tidak bisa menikmati internet. Tidak ada HP, tidak ada Facebook, tidak ada televisi. Yang ada hanya suara binatang-binatang yang ada di dalam perahu. Yang ada hanya bau kotoran binatang yang ada di dalam perahu. Itu perjuangan berat bagi dia. Tetapi kita masih bisa menikmati, ada televisi, ada makanan enak, ada Facebook. Tetapi adakah kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, dupa yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan? Naikkan pujian itu bagi Dia. Wakili bangsa kita, wakili negeri kita. Jangan takut. Ada Tuhan Allah bersama-sama dengan kita. Jangan takut engkau kelaparan. Aduh, bagaimana saya kalau nggak keluar rumah? Saya mau beli sesuatu, saya mau cari makanan. Apa yang ada di rumah, itulah nikmati. Engkau tidak akan mati walaupun hanya makan singkong saja. Engkau tidak akan mati walaupun hanya makan nasi tanpa lauk saja. Engkau tidak akan mati walau hanya makan sayur-sayuran saja. Karena ada Tuhan di sana. Karena ada Tuhan Yesus yang memberkati makanan yang kau makan itu. Jadi jangan pernah bersungut-sungut. Lalu di mana kesalahan? Mazmur 91 dan Yesaya 26 ayat 20. Tidak ada yang salah, saudaraku. Tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Amin. Dua-duanya benar. Kita mendapatkan perlindungan apabila kita taat dan tunduk kepada peraturan perkataan Tuhan Allah. Sebagaimana kita harus tunduk kepada Tuhan Allah, maka kita harus tunduk kepada perintah pemerintahan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Jangan pernah takut. Sebab Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Yesus, Kau kebanggaan
kasih-Mu menaungi hidupku. Ku percaya akan janji-Mu, Kau yang berfirman semuanya jadi. Maka tenanglah kini hatiku, berada di dalam naungan-Mu. Saudaraku yang terkasih, jangan takut dengan musibah yang ada menimpa bangsa kita. Mari naikkan doa, naikkan pujian penyembahan kita. Tiuplah shofar di hadapan Tuhan. Tiuplah shofar itu sebab iblis sangat gemetar, sangat takut mendengar apabila shofar ditiup. Artinya naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, karena iblis tidak akan pernah bertahan. Wakili bangsa ini, wakili negeri ini, jangan takut. Dia ada bersama-sama dengan kita. Selama kita melakukan stay at home, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Malaikatnya ada bersama dengan kita. Dia memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Di setiap jalan-jalan yang kita lalui, Dia ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Apa yang Dia firmankan semuanya jadi. Dia Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya. Sekalinya Dia berfirman untuk menolong, maka Dia menolong kita. Yakin dan percaya, semua virus yang mematikan ini akan berlalu. Semuanya berlalu dan sudah berlalu. Sudah berlalu. Yang kita alami saat sekarang ini adalah proses. Milikilah ketaatan. Haleluya. Kebenaran firman-Mu bagi kami pada malam hari ini, bahwa Engkau Allah ya dan amin. Engkau Allah yang setia kepada firman-Mu, dan tidak satupun firman-Mu yang gugur. Semua firman-Mu itu berkarya untuk memberkati kami. Dan terus kami berdoa menyerahkan bangsa kami tercinta Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan,
Indonesia diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo, supaya terus Engkau memberkatinya, baik kesehatannya, biar Engkau tambahkan karunia hikmat marifat kepadanya Tuhan, untuk dapat memimpin Indonesia ini. Beban yang begitu berat, tanggung jawab yang begitu berat di bahunya. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kekuatan kemampuan bagi dia, bersama dengan para petinggi-petinggi, para pejabat-pejabat negara ini. Mereka bersama-sama untuk memajukan kesejahteraan umat-Mu, rakyat Indonesia ini. Berkati ibu, berkati juga anak-anaknya. Kami berdoa untuk para tim medis, baik para dokter, para bidan ataupun perawat yang sedang menangani mereka yang terkena virus corona. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan perlindungan bagi para tim medis. Engkau yang memagari mereka dengan para malaikat-Mu, perlindungan-Mu bagi mereka. Terus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban, sehingga mereka terbaring di rumah sakit oleh karena virus yang berbahaya itu. Kami percaya Engkau melawat mereka Tuhan Yesus. Engkau basuh dengan darah-Mu, dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka. Semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, dimanapun mereka berada, hari ini juga Roh Kudus melawat mereka. Engkau Tuhan Yesus mencurahkan berkat-Mu bagi mereka, sehingga tidak satu pun di antara mereka yang terkena virus penyakit ini. Semuanya kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Semuanya kami ada di dalam suasana surgawi, membangun hubungan kami, menaikkan pujian penyembahan kami, sehingga pujian penyembahan inilah yang menghancurkan segala virus-virus penyakit corona itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya kami mendapatkan perlindungan daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya keselamatan Tuhan bagi bangsa kami ini, dan kami percaya keselamatan-Mu juga tercurah bagi semua umat-Mu yang ada di Kabupaten Jayapura ini. Perlindungan-Mu bagi semua umat-Mu yang ada di Kabupaten Jayapura. Keselamatan daripada Allah tercurah bagi semua Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua Papua dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan ditekan tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan mari kita sama-sama melayani Tuhan. Ibadah live streaming ini saudaraku bagikan, ajak nonton bareng di grup yang saudara ikuti ataupun juga di beranda saudaraku, sehingga banyak orang-orang yang diberkati lewat ibadah live streaming ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.